suatu hari nanti kita bisa berkumpul bersama-sama untuk bersekolah minggu dan bersekutu di gereja. Nah, hari ini kita akan mempelajari di pelajaran yang keempat ya, dengan judul Tuhan Mengasihiku yang Berdosa. Nah, sebelum kita akan persiapkan dulu ya hati dan pikiran kita. Teman-teman juga bisa mempersiapkan terlebih dahulu kitab, kemudian buku catatan dan juga persembahan yang akan kita persembahkan nanti. Silahkan bisa teman-teman persiapkan dulu sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengerjakan tugas sekolah minggu pada minggu yang lalu yang sudah disampaikan Ibu Ruth, dan juga mengingatkan untuk pembacaan Alkitab setiap hari. Kita bisa belajar bersama-sama untuk membaca Alkitab setiap harinya. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di dalam sekolah minggu kelas tunas muda. Biarlah Tuhan yang akan hadir, Tuhan yang akan menolong dalam setiap persekutuan kami, supaya kami boleh belajar bersama-sama, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita belajar pelajaran pada pagi hari ini, kita akan mereview kembali pelajaran pada minggu yang lalu yang disampaikan oleh Ibu Ruth ya. Nah, pada minggu yang lalu kita belajar tentang Abraham taat untuk memenuhi panggilan Allah ya, untuk menjadi berkat bagi semua bangsa di dunia ya. Nah, Abraham taat untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke tanah perjanjian yang sudah dipersiapkan Allah ya. Nah, orang yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik bagi semua orang untuk menjadi saluran berkat. Nah, kita belajar bahwa kita pun juga mempunyai panggilan dari Tuhan dan kita dipersiapkan untuk sesuatu yang baik, untuk perbuatan yang baik ya. Nah, itulah pelajaran pada minggu yang lalu, dan pada hari ini kita akan belajar tentang jangan menyimpang. Nah, hari ini kita akan belajar di pelajaran yang ke-7 dengan judul pelajaran jangan menyimpang ya. Kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-12 dimulai ayat yang ke-10 sampai yang ke-20 ya. Nah, perikop ini berjudul Abram di Mesir ya. Nah, sebelum di Mesir, Abram dan keluarganya berada di Ur Kasdim, dan pada waktu itu di sana terjadi bencana kelaparan yang hebat ya. Nah, di ayat yang ke-10 di situ dikatakan, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu ya. Nah, jadi pada waktu itu diceritakan Abram memutuskan untuk pergi ke Mesir untuk menghindari bencana kelaparan ya. Nah, tetapi yang terjadi adalah Abram tidak berdoa terlebih dahulu sebelum pergi ke Mesir ya. Jadi Abram ini pergi ke Mesir karena dia takut karena pada waktu itu terjadi bencana kelaparan, dan sebagai kepala keluarga ya, Bapak Abraham ini memikirkan bagaimana supaya keluarganya tidak mengalami kelaparan ya, untuk mempertahankan kehidupannya dan kehidupan seluruh keluarganya ya. Nah, kemudian Bapak Abraham ini memutuskan untuk pergi ke Mesir ya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah Abraham dan keluarganya di Mesir ya, di ayat yang ke-12 dan yang ke-13, di ayat yang ke-11 sampai yang ke-12
pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup." Ya. Nah, kemudian di sini di ayat yang ke-12 ternyata di ayat yang ke-11 kita tahu bahwa Abraham ini ada ketidakjujuran, ya. Kita tahu bahwa Ibu Sarai adalah istri dari Bapak Abraham, tetapi Bapak Abraham ini berkata kepada istrinya, "Nanti kalau di sana jangan katakan bahwa engkau istriku, tetapi engkau adalah adikku." Ya. Nah, kenapa Abraham berbohong? Ya, kita bisa melihat di ayat yang berikutnya, ya, di ayat yang ke-14, dan 15, ya. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Ya, nah, jadi Abram ini berkata tidak jujur supaya supaya bisa diterima dengan baik oleh warga Mesir, ya, khususnya oleh Raja Firaun pada waktu itu. Di ayat yang ke-16 dikatakan, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Ya, nah di situ ternyata benar, ya, ketika Firaun ini menyukai Sarai, ya, dan diketahui bahwa Abram pada waktu itu adalah kakaknya, ya, dia diberikan segala harta atau segala keperluan yang melimpah dari Firaun kepada Abram, ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada penyimpangan yang dilakukan oleh Bapak Abram, ya. Yang pertama tadi, sebelum ke Mesir, Abram sudah ada niat untuk tidak jujur, ya, tidak berkata jujur, ya. Dia berkata kepada Sarai untuk mengaku sebagai adiknya, ya. Nah, kemudian dia juga membiarkan Raja Firaun ini mengingini Sarai istrinya, ya, sehingga dia bisa mendapatkan semua yang didapatkan dari Firaun, ya. Nah, Tuhan melihat bahwa ada penyimpangan dari sikap Bapak Abram ini, ya. Abram mengaku Sarai istrinya sebagai adiknya adalah hal yang tidak baik, ya. Nah, atas perbuatan Abram ini, ya, atau atas perbuatan yang tidak taat atau penyimpangan, itu pasti ada dampaknya, ya. Nah, pada waktu itu Abram dari Abram sendiri, Abram tidak bisa hidup di Mesir sebagai suami istri dengan Sarai, ya. Kita tahu bahwa Ibu Sarai ini adalah istri Bapak Abram, tetapi karena Ibu Sarai ini diakukan sebagai adiknya, sehingga Bapak Abram tidak bisa hidup sebagai keluarga dengan istrinya, ya. Nah, kemudian dampak apa yang kedua yang terjadi di ayat yang ke-17, kita akan membaca, ya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu, ya. Nah, ternyata penyimpangan yang dilakukan oleh Abram ini tidak hanya berdampak kepada Abram dan keluarganya saja, tetapi juga berdampak kepada orang lain, ya. Nah, di sini Tuhan melihat bahwa ini kalau dilanjutkan adalah tidak benar, ya, sehingga untuk memperingatkannya Tuhan memberikan tulah kepada Firaun, ya. Nah, yang tadi kita tahu bahwa yang melakukan penyimpangan adalah Bapak Abram, tetapi ternyata
orang-orang yang di sekitarnya pun akan diberikan dampak ya atas penyimpangan yang terjadi ya. Nah, di situ Abram sudah melakukan kebohongan besar ya, dan di dalam kisah ini Abram menjadi seorang pembohong ya. Dia menyembunyikan kebenaran demi sebuah keinginan dan kebutuhan tadi ya, keinginan dan kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Nah, hal ini juga berdampak kepada orang lain, yaitu membuat Firaun marah karena dia juga terkena dampak atau dia terkena tulah dari Tuhan ya. Nah, Abram kehilangan kepercayaan dari orang-orang sekitarnya ya. Pasti Ibu Sarai juga kecewa, kemudian Firaun juga kecewa, apalagi Tuhan ya. Tuhan tidak menyukai perbuatan Abram sehingga Allah menimpakan tulah kepada Firaun dan seisi istananya ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Abram menjadi tidak taat karena apa tadi yang terjadi ya, karena ada ketakutan dan kekhawatiran bahwa dia tidak bisa bertahan hidup di dalam bencana kelaparan pada waktu itu ya. Nah, ketika Abram tidak taat, Abram menjadi takut dan khawatir ya, dia tidak datang kepada Tuhan dalam doa, dia tidak mencari pertolongan di dalam Tuhan, tetapi dia memutuskan untuk pergi ke negara Mesir untuk mempertahankan hidupnya ya. Nah, tetapi ketika dia pergi ke sana pun ya si Abram juga Bapak Abram ini juga melakukan penyimpangan yang lain, yaitu berbohong ya atau berkata yang tidak benar ya kepada orang-orang yang ada di Mesir, termasuk Raja Firaun ya. Nah, jadi kita tahu bahwa penyimpangan dan ketidaktaatan kepada Tuhan itu memberikan dampak ya. Dampak tidak hanya kepada diri sendiri yang melakukan penyimpangan, tetapi juga bisa jadi kepada orang lain yang ada di sekitar kita ya. Nah, jadi di sini kita bisa belajar tentang apa sih penyimpangan itu ya. Penyimpangan itu adalah perbuatan yang tidak taat atau perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan ya. Nah, tadi contohnya dari Bapak Abraham adalah berbohong ya, berbohong demi mempertahankan kehidupannya dan menyelamatkan dari rasa takut dan kekhawatiran Abraham pada waktu itu ya. Nah, kita juga bisa melihat Bapak Abraham ini mengorbankan istrinya ya, Sarai, untuk bisa disukai oleh orang Mesir sehingga dia bisa mempertahankan kehidupannya ya. Nah, jadi kita dari kehidupan Bapak Abraham pada waktu itu kita bisa melihat bahwa ketidaktaatan adalah membawa akibat juga yang fatal di dalam kehidupan kita ya, tidak hanya kita sendiri tetapi juga bisa jadi kepada orang lain ya. Nah, di dalam buku murid itu ada puzzle di mana kita mencari contoh sikap-sikap yang taat ya. Nah, di sini Mbak Erna temukan ada 6 sikap ya yang menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan, yaitu yang pertama adalah patuh ya, menepati janji, berdoa, setia, jujur, dan rajin. Nah, itu adalah beberapa contoh sikap yang taat ya. Jadi ketaatan itu adalah penting ya. Kita harus mempunyai kehidupan yang taat di hadapan Tuhan ya, supaya kita juga belajar di dalam kehidupan sehari-hari kita mencari pertolongan yang benar ya, yaitu hanya kepada Tuhan saja ketika kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran ya. Nah, di saat ada masalah kita juga tidak mengandalkan diri sendiri dan orang lain, tetapi kita hanya mengandalkan pertolongan hanya kepada Tuhan ya. Nah, untuk menjadi taat ya pasti tidak mudah ya. Pasti ada banyak
kondisi-kondisi di mana kadang kita mungkin berpikir lebih baik begini, lebih baik begitu, saya melakukan sedikit penyimpangan dan sebagainya ya. Nah, kita bisa mengingat bahwa dosa tidak ada yang kecil dan besar ya, begitu juga dengan ketidaktaatan ya. Nah, di sini kita bisa belajar dari kisah Abram bahwa yang pertama, ketakutan dan kekhawatiran bisa membawa kita kepada penyimpangan ya. Jadi kita harus hati-hati dan kita mempunyai pemahaman yang benar bahwa pertolongan hanya datang daripada Tuhan ya. Nah, yang kedua, kita harus percaya atas pertolongan Tuhan ya, jika kita tetap taat ya. Nah, yang ketiga adalah untuk mempunyai hidup yang taat, kita perlu juga pertolongan Tuhan ya. Dengan apa? Dengan kita punya komitmen untuk memelihara hidup kita sehari-hari, kemudian kita membaca Alkitab, dan kita tentunya berdoa ya. Nah, nanti tugas minggu ini silahkan teman-teman bisa menceritakan salah satu contoh ketaatan yang sudah teman-teman lakukan ya di dalam selama seminggu besok, ataupun mungkin yang sudah pernah terjadi. Nah, itulah yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum menutup, kita akan membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang diambil di dalam Kejadian 12 pasal yang ke-17, Kejadian 12 ayat yang ke-17 ya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu ya. Nah, kita mengingat bahwa setiap penyimpangan pasti ada dampak ya. Nah, sebelum doa penutup, silahkan teman-teman bisa mengumpulkan persembahan ya di tempat persembahan yang sudah teman-teman simpan, yang nanti bisa dibawa ke gereja ya. Dan mengingatkan juga untuk kita bisa belajar membaca Alkitab setiap hari lewat pembacaan Alkitab yang kita share di grup WA. Nah, sebelum menutup, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan juga Mbak No mengingatkan untuk teman-teman yang mungkin mau didoakan bisa share di grup WA atau bisa WA secara pribadi untuk pergumulan pribadi untuk kami doakan. Nah, kita akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari Bapak Abram bahwa ketidaktaatan adalah membawa akibat yang tidak baik di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mempunyai kehidupan yang taat di dalam Engkau, dan kami hanya mencari pertolongan kepada Engkau saja. Kami juga terus berdoa untuk murid-murid kelas tunas muda di dalam setiap pertumbuhan mereka, di dalam setiap masa mudanya, upaya kemenuntun di dalam setiap kehidupannya. Kami juga terus berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya itu juga boleh menjadi berkat dan juga boleh menjadi sarana perluasan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.